Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat anak-anakku, para pelajar hebat Indonesia. Hari ini kita belajar di materi terakhir, pelajaran kelas 10, membaca puisi dan musikalisasi puisi. Anak-anak, tentunya dalam materi ini kalian sudah mempelajari materi-materi sebelumnya, terutama di SMP ya, atau di tingkat MTS. Yang dimaksud dengan puisi adalah suatu karya sastra tertulis di mana isinya merupakan ungkapan perasaan seorang atau penyair dengan menggunakan bahasa yang bermakna, semantis serta mengandung irama, rima dan ritme dalam penyusunan lirik dan batinnya. Unsur-unsurnya, yang pertama ada struktur batin, yaitu disebut juga sebagai hakikat suatu puisi yang terdiri dari beberapa hal. Misalnya tema atau makna, dalam bahasa lain dinamakan sense. Tema adalah gagasan pokok yang ingin diungkapkan oleh seorang penyair. Biasanya tema tersirat dalam keseluruhan isi. Tersirat itu artinya tidak harus ditulis temanya A, temanya B, tetapi hanya penafsiran saja. Yang kedua, rasa atau feeling, yaitu sikap seorang penyair dalam menyikapi permasalahan yang diungkapkan ke dalam sebuah puisi. Biasanya pengungkapan ini berasal dari latar belakang sang penyair, seperti latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan di dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis, psikologis, bahkan juga di sini merupakan sebagai pengalaman pengetahuan. Yang ketiga, nada atau tune. Berkaitan dengan sikap penyair terhadap pembacanya. Umumnya, nada yang digunakan akan bervariasi seperti nada sombong, nada tinggi, nada rendah, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah amanat, dikatakan tujuan, dikatakan maksud atau intention. Amanat adalah pesan pada sebuah puisi yang akan disampaikan kepada pembacanya. Yang kedua, struktur fisik. Struktur fisik biasanya disebut dengan metode dalam menyampaikan hakikat sebuah puisi. Struktur fisik meliputi 1. Perwajahan puisi atau tipografi. Biasanya tipografi ini bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tetapi hanya kanan kiri pengaturan barisnya, sehingga baris sebuah puisi itu walaupun dalam bentuk kata-kata tetapi menyerupai bagian bentuk. Misalnya di sini adalah bentuk pohon, bentuk perahu, bentuk jalan, bentuk gedung, ataupun bentuk-bentuk yang lainnya. Sehingga tipografi ini dapat menunjukkan tema suatu puisi tersebut. Yang kedua adalah diksi. Apa sih yang dinamakan dengan diksi? Diksi itu adalah pilihan kata. Seorang penyair di dalam puisinya biasanya menyampaikan sebuah diksi. Kita tahu bahwa puisi itu memiliki kata-kata yang memang sedikit syarat makna, padat makna, keselarasan bunyi dan urutan kata. Hal ini karena penyair memiliki atau memilih kata-kata yang menuntutnya mewakili ungkapan makna untuk merangkainya. Anak-anakku, para pelajar hebat Indonesia, yang ketiga adalah imaji. Imaji adalah kata-kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, perasaan. Imaji dapat dibagi menjadi 3, yaitu imaji suara atau auditif. Yang kedua, imaji penglihatan atau visual. Yang ketiga adalah imaji raba atau sentuh.
atau yang dinamakan dengan imaji taktil. Imaji dapat mengakibatkan pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang dialami penyair. Yang keempat, kata konkret. Kata konkret adalah kata-kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Misalnya kata-kata konkret salju melambangkan kebekuan cinta, kehampaan hidup, dan lain-lain. Sedangkan kata konkret rawa-rawa dapat melambangkan tempat kotor, tempat hidup, bumi, kehidupan, dan lain-lain. Yang kelima, gaya bahasa atau yang disebut dengan figuratif, yaitu gaya bahasa atau bahasa figuratif adalah penggunaan bahasa yang dapat menghidupkan, meningkatkan efek, dan menimbulkan konotasi tertentu. Hal ini menyebabkan puisi menjadi prismatis, artinya memancarkan banyak makna atau kaya akan makna. Gaya bahasa disebut juga majas ataupun macam-macam majas, antara lain metafora, simile, personifikasi, litotes, ironi, sinekdok, epimisme, repetisi, anapora, pleonasme, antitesis, alusio, klimaks, antiklimaks, satire, pars, prototo, totem, proparte, hingga paradoks, dan sebagainya. Yang keenam adalah irama atau rima, yaitu bentuk pengulangan bunyi atau kata dalam baris pada sebuah rangkaian puisi, baik di awal, di tengah, dan di akhir puisi. Kemudian yang berikutnya, pengertian musikalisasi puisi itu adalah puisi yang dinyanyikan, sehingga seorang pendengar yang kurang paham menjadi paham dan tidak bisa menggambarkan sebuah isi puisi bisa tahu isi puisi tersebut dengan mengkolaborasikan antara sastra dan musik. Manfaatnya, yang pertama menggugah perasaan lebih dalam, yang kedua membangkitkan imajinasi, yang ketiga mendorong orang lebih mampu berpikir dan menggerakkan pikiran, yang keempat menimbulkan kesenangan dan hiburan. Caranya, musikalisasi puisi itu dengan baik dan benar. Yang pertama, tentukan puisi yang akan dimusikalisasi. Yang kedua, apresiasi yang telah ditentukan. Mengapresiasi puisi artinya mencermati secara sungguh-sungguh sebuah puisi hingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan, pikiran kritis, dan kepekaan perasaan yang baik terhadap cita sastra. Memerhatikan kesusastraan isi puisi dengan suasana yang dibangun. Yang keempat, tentukan alat musik yang digunakan untuk mengiringi musikalisasi puisi. Alat musik yang akan kalian gunakan dapat berupa gitar, gendang, keyboard, dan sebagainya. Yang kelima, menentukan notasi nada yang akan digunakan. Notasi nada tersebut dapat berbentuk notasi angka, notasi balok, bahkan juga notasi-notasi yang lain. Guna notasi adalah untuk mempermudah melakukan puisi tersebut. Tentunya mengubah sebuah puisi menjadi musikalisasi bukanlah hal yang mudah. Oleh sebab itu, harus kalian pelajari dan juga sering-sering berlatih. Struktur batin ini terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah tema. Tema itu misalnya kesabaran, karya Hair Anwar, yaitu tema sosial. Karena menceritakan kehidupan sosial penyair yang kemungkinan besar berusaha sabar dalam menghadapi orang lain dan dalam menghadapi cobaan. Yang kedua, perasaan atau feeling di antara puisi kesabaran karya Hair Anwar. Perasaannya yaitu perasaan penyair yang berusaha sabar di dalam menghadapi hidup. Dia tidak memperdulikan apapun yang orang lain katakan tentang dirinya. Ia lebih baik diam dan tidak berkomentar. Sedangkan yang ketiga adalah nada. Puisi kesabaran karya Hair Anwar tersebut bernada lugas, sebab penyair begitu lugas dalam mengemukakan bagaimana pengalamannya dalam menghadapi kehidupan tersebut. Dan yang keempat adalah pesan ataupun amanat yang ingin disampaikan oleh penyair adalah kesabaran penyair ingin mengamanatkan bahwa kita harus bersabar di dalam menghadapi masalah, sebab masalah pasti akan selalu datang. Maka dari itu kita harus bersabar dan yakin bahwa suatu saat cobaan itu akan berlalu.
Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.